Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat History Islam ID, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita tidak hanya mendengar kisah-kisah para pahlawan, tetapi benar-benar merasakan napas perjuangan mereka. Kisah-kisah yang mungkin jarang disampaikan di buku pelajaran, namun membara di hati umat yang rindu akan kejayaan Islam. Hari ini kita akan melangkah ke abad ke-12, ke masa di mana dunia Islam berada di ambang kehancuran. Bayangkan, Yerusalem telah jatuh ke tangan tentara salib. Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, diinjak-injak oleh pasukan asing yang datang dari ribuan kilometer jauhnya. Di utara, kota Edessa dikuasai mereka. Antiok dan Tripoli berdiri sebagai kerajaan salib yang kukuh. Umat Islam seakan terkepung di tanah airnya sendiri. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah sekadar jatuhnya kota-kota itu. Yang lebih pahit adalah keadaan dunia Islam saat itu. Penuh perpecahan, penuh intrik, penuh perebutan tahta. Para penguasa sibuk memperebutkan kekuasaan, sementara darah umat tertumpah di bawah pedang musuh. Sejarawan menulis bahwa saat itu, umat Islam bagaikan tubuh tanpa jiwa, besar namun lemah tak berdaya. Di tengah keputusasaan itulah seorang anak lahir. Namanya adalah Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki, atau yang lebih dikenal sebagai Nuruddin Zangki. Ia lahir dari keluarga penguasa, tetapi sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, Imaduddin Zangki, adalah panglima besar yang mengibarkan panji jihad melawan tentara salib. Sejak kecil, Nuruddin menyaksikan bagaimana ayahnya lebih memilih pedang jihad daripada kemewahan istana. Bayangkan, seorang anak yang tumbuh bukan dengan dongeng tentang putri dan istana, melainkan dengan kisah tentang syuhada, darah, dan takbir di medan perang. Dari sana, hatinya terbentuk menjadi hati yang keras terhadap musuh, namun lembut kepada umat. Seorang pemimpin yang kelak dikenal bukan hanya karena keberanian, tetapi juga karena keadilannya. Namun sahabat, mari kita jujur. Pernahkah kita sering mendengar nama Nuruddin Zangki di sekolah, di buku sejarah, atau bahkan di media? Nama Salahuddin Al-Ayyubi memang masyhur, hampir setiap orang mengenalnya. Tapi bagaimana dengan Nuruddin? Padahal tanpa Nuruddin, mungkin dunia tidak pernah mengenal Salahuddin. Tanpa Nuruddin, mungkin Yerusalem tidak akan kembali ke pangkuan Islam. Kisah ini adalah tentang seorang tokoh besar yang dilupakan. Tentang seorang panglima yang membuat tentara salib gemetar, tapi namanya jarang disebut. Tentang seorang pemimpin yang tidak mencari popularitas, melainkan ridha Allah semata. Sahabat History Islam ID, di episode panjang ini kita akan menyusuri jejak Nuruddin Zangki. Dari masa kecilnya, perjuangannya melanjutkan jihad ayahnya, hingga strategi briliannya yang membuat perang salib kedua hancur berantakan. Kita juga akan melihat bagaimana ia menjadi guru bagi Salahuddin Al-Ayyubi, hingga wafat dengan meninggalkan warisan yang abadi. Namun sebelum semua itu, mari kita mulai dari awal. Dari saat sang anak harus berdiri menggantikan ayahnya. Dari titik di mana tanggung jawab besar jatuh ke pundaknya, dan sejarah Islam berubah selamanya. Pewaris perjuangan. Dari Imaduddin ke Nuruddin. Tahun 1146 Masehi. Di sebuah malam penuh kecemasan, berita duka menyebar dari Aleppo hingga Mosul. Imaduddin Zangki, sang singa padang pasir, gugur terbunuh. Orang yang selama ini menjadi benteng pertahanan umat Islam dari gempuran tentara salib, kini tiada. Bagi banyak orang, wafatnya Imaduddin adalah akhir dari harapan. Umat Islam kehilangan pemimpin yang berani. Para penguasa salib pun bersorak gembira. Mereka mengira dengan jatuhnya Zangki, pertahanan Muslim akan runtuh. Aleppo dan Mosul akan terpecah, dan jihad akan padam. Namun sejarah justru berbalik arah. Dari duka itu lahirlah babak baru, karena tongkat estafet perjuangan jatuh ke tangan putranya. Nuruddin Mahmud Zangki, sahabat History Islam ID. Bayangkan bagaimana beratnya beban itu. Nuruddin masih muda, tapi kini ia harus berdiri sebagai pemimpin di hadapan pasukan, ulama, dan rakyat. Dunia menatapnya dengan penuh keraguan. Apakah anak muda ini sanggup melanjutkan jihad ayahnya? Atau justru akan menyerah di hadapan musuh yang haus darah? Tapi disinilah kehebatan Nuruddin terlihat. Ia tidak mewarisi tahta sebagai jalan untuk berkuasa. Ia mewarisi tahta sebagai jalan untuk berjuang.
Sejak awal kepemimpinannya ia menegaskan satu hal, perjuangan melawan tentara salib tidak akan berhenti. Sahabat, perlu kita pahami, Nuruddin bukan hanya sekadar panglima yang mahir di medan perang. Ia adalah sosok yang mengikat seluruh tindakannya dengan iman. Ketika banyak penguasa muslim sibuk mengumpulkan harta dan membangun istana megah, Nuruddin justru memilih hidup sederhana. Pakaian yang ia kenakan tidak berbeda dengan rakyat biasa. Makanannya pun sederhana, jauh dari kemewahan. Ia terkenal adil hingga rakyat dari berbagai kalangan mencintainya. Bahkan musuh yang membencinya pun tak bisa mengingkari ketegasan dan wibawanya. Nuruddin mengerti satu hal, umat Islam tidak mungkin menang hanya dengan pedang. Mereka butuh pemimpin yang menegakkan keadilan, agar rakyat kembali bersatu, agar iman kembali menguat. Bayangkan, di saat banyak orang berlomba-lomba meninggalkan salat demi urusan dunia, Nuruddin justru tidak pernah melewatkan salat berjamaah. Malam-malamnya diisi dengan doa, zikir, dan sujud panjang. Dari sanalah ia mendapat kekuatan, keberanian, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada yang dibayangkan. Namun sahabat, perjalanan Nuruddin tidak mudah. Sejak hari pertama ia memimpin, ia harus menghadapi perpecahan internal di kalangan Muslim sendiri. Para penguasa kecil masih enggan tunduk, lebih memilih mempertahankan wilayahnya masing-masing. Tentara salib mengintai, siap menyerang kapan saja jika melihat celah kelemahan. Lalu bagaimana Nuruddin menghadapi perpecahan ini? Bagaimana ia mampu menyatukan berbagai wilayah yang tercerai-berai hingga dunia Islam kembali memiliki satu arah? Inilah yang akan kita lihat dalam perjalanan berikutnya. Cahaya di tengah perpecahan. Setelah Nuruddin naik sebagai pemimpin, tantangan terbesarnya bukan langsung berhadapan dengan tentara salib. Tantangan itu justru datang dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Perpecahan. Bayangkan sahabat, di saat musuh-musuh dari Eropa sudah berdiri di depan gerbang kota-kota Muslim, para penguasa kecil di Syam dan sekitarnya justru sibuk mempertahankan kekuasaan masing-masing. Aleppo, Damaskus, Mosul, Homs, Hama, semua berdiri dengan kepentingannya sendiri. Alih-alih bersatu melawan musuh bersama, mereka seringkali justru saling curiga, bahkan tidak jarang saling berperang. Inilah luka terdalam umat saat itu. Umat Islam tidak kalah karena mereka lemah, tapi karena mereka tercerai-berai, dan Nuruddin sangat memahami hal ini. Sejak awal ia tahu bahwa kemenangan hanya bisa diraih jika umat kembali bersatu di bawah satu panji. Namun menyatukan dunia Islam tidaklah mudah. Nuruddin tidak bisa hanya mengandalkan pedang. Ia harus bijak, harus sabar, harus cerdas memainkan strategi politik dan diplomasi. Pertama, ia memperkuat kedudukannya di Aleppo. Ia menata pemerintahan dengan adil, menyingkirkan para pejabat korup, dan menjadikan syariat Islam sebagai landasan hukum. Dengan ini, rakyat mulai melihat bahwa Nuruddin bukan sekadar penguasa biasa. Ia adalah pemimpin yang membawa harapan. Kemudian, ia menjalin hubungan erat dengan para ulama. Nuruddin tahu bahwa kekuatan sejati umat Islam ada pada iman dan ilmu. Ia mendukung para qadhi, para faqih, dan membangun madrasah agar cahaya ilmu tetap menyinari rakyat. Nama-nama ulama besar seperti Al-Hafiz Ibnu Asakir muncul di zamannya, memberikan ruh spiritual yang mengikat rakyat dengan pemimpinnya. Namun sahabat, perjuangan itu penuh ujian. Salah satu wilayah terpenting, Damaskus, saat itu masih berada di tangan penguasa yang condong bersekutu dengan tentara salib. Bagi Nuruddin, ini adalah luka yang menyakitkan. Bagaimana mungkin kota suci, kota para nabi, justru menjalin hubungan dengan musuh Allah? Maka ia pun bergerak perlahan. Dengan sabar ia menunggu waktu yang tepat, memperkuat militernya, dan memperluas wilayah kekuasaannya. Sedikit demi sedikit, pengaruhnya tumbuh, hingga akhirnya pintu Damaskus terbuka untuknya. Dan saat itu terjadi, Nuruddin tidak sekadar menaklukkan kota, ia menyatukan hati rakyatnya di bawah keadilan Islam. Sejarawan menulis, masuknya Nuruddin ke Damaskus menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, wilayah Syam mulai bersatu kembali di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang adil dan beriman. Dari Aleppo hingga Damaskus, dari Homs hingga Hama, panji Islam kembali berkibar dengan tegak. Sahabat, bayangkan suasananya. Rakyat yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini bisa bernapas lega. Masjid-masjid kembali dipenuhi jamaah. Jalan-jalan kembali aman. Para pedagang kembali berani berniaga,
tanpa khawatir dirampok. Semuanya terjadi karena hadirnya satu sosok yang teguh, Nuruddin Zanki. Tetapi ini baru permulaan. Persatuan yang dibangun Nuruddin menjadi fondasi kokoh untuk langkah selanjutnya, menghadapi tentara salib secara langsung. Sebuah ujian besar yang akan menggetarkan dunia. Edessa, kemenangan yang menggetarkan dunia. Sahabat, salah satu titik paling kelam dalam sejarah Islam adalah jatuhnya kota Edessa pada tahun 1098 Masehi, ketika tentara salib pertama menyerbu dunia Islam. Edessa menjadi benteng pertama yang berhasil mereka rebut, dan sejak saat itu ia menjadi simbol aib bagi umat Islam. Selama puluhan tahun, kota itu berada dalam genggaman tentara salib, seakan menjadi luka yang terus terbuka di tubuh kaum muslimin. Namun di balik luka itu, Nuruddin Zanki melihat sebuah kesempatan. Ia tahu, jika umat Islam ingin bangkit, maka luka lama ini harus disembuhkan terlebih dahulu. Dan penyembuhan itu hanya bisa dilakukan dengan satu cara, merebut kembali Edessa. Bersama pasukan yang ia bina dengan disiplin dan iman, Nuruddin bergerak. Tapi yang paling menarik, sahabat, bukan hanya pedangnya yang membuat musuh gemetar, melainkan semangat jihad dan keyakinan kepada Allah yang ia tanamkan pada pasukannya. Dikisahkan sebelum berangkat ke medan perang, Nuruddin sering bermalam dalam doa. Ia menangis di hadapan Allah, memohon pertolongan bukan untuk kejayaan dirinya, tapi agar Islam kembali tegak. Bahkan ada kisah ketika ia berkata, "Ya Allah, jika Engkau memberikan kemenangan kepada pasukan ini, itu bukan karena aku, itu hanyalah karunia-Mu. Maka jangan Engkau jadikan aku sombong atas kemenangan itu." Sungguh beginilah pemimpin sejati, bukan haus kuasa, bukan haus nama, tapi haus ridha Allah. Dan benar saja, pada tahun 1144 Masehi, Nuruddin bersama ayahnya, Imaduddin Zanki, melancarkan serangan besar. Tentara salib tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Islam yang selama ini tercerai-berai, kini bangkit dengan satu komando. Benteng-benteng Edessa dikepung rapat. Pasukan Muslim menyerang dengan semangat yang tak tergoyahkan. Suasana perang begitu mencekam. Panah-panah melesat di udara, pedang beradu dengan tamong, teriakan takbir menggema, membuat musuh ketakutan. Dan akhirnya, setelah pertempuran sengit, Edessa jatuh ke tangan kaum muslimin. Sahabat, bayangkan gegap gempita yang terjadi. Kaum muslimin bersujud syukur, air mata haru menetes. Untuk pertama kalinya sejak perang salib dimulai, sebuah kota besar berhasil direbut kembali. Dunia pun berguncang. Barat terkejut sementara di timur, semangat umat kembali menyala. Kemenangan ini bukan sekadar militer. Ia adalah pesan keras kepada tentara salib. Umat Islam tidak akan selamanya tertidur. Jika mereka bersatu, jika mereka dipimpin oleh pemimpin yang adil dan beriman, maka tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan mereka. Para sejarawan mencatat, jatuhnya Edessa menjadi pemicu perang salib kedua. Eropa gemetar. Paus di Roma segera mengumumkan seruan baru untuk mengirim lebih banyak pasukan ke timur. Namun justru dari sinilah nama Nuruddin mulai menggema di seluruh dunia Islam. Ia dipandang bukan hanya sebagai panglima, tetapi sebagai pembawa harapan, sebagai cahaya di tengah gelapnya zaman. Dan sahabat, kemenangan Edessa hanyalah awal. Di balik itu, Nuruddin sudah menatap cita-cita yang lebih besar, membebaskan Al-Quds, kota suci yang saat itu masih berada dalam genggaman musuh. Membangun generasi pejuang. Sahabat History Islam ID, setelah kemenangan besar di Edessa, banyak panglima lain mungkin akan larut dalam euforia. Mereka bisa saja berhenti, berbangga diri, dan menikmati kejayaan yang baru diraih. Namun tidak dengan Nuruddin Zanki. Baginya, kemenangan hanyalah satu langkah kecil. Misi utamanya belum selesai, membangkitkan umat Islam hingga benar-benar siap merebut kembali Al-Quds. Nuruddin sadar, satu kota bisa direbut dengan kekuatan pedang. Tapi untuk merebut kembali hati umat, butuh sesuatu yang lebih besar, ilmu, iman, dan keadilan. Maka ia tidak hanya membangun pasukan, tetapi juga membangun peradaban. Ia dirikan madrasah-madrasah, ia dukung para ulama, ia bangun rumah sakit, bahkan ia memastikan para faqih dan penghafal Quran diberi tempat mulia di tengah masyarakat. Nuruddin ingin memastikan bahwa generasi setelahnya akan tumbuh dengan iman yang kokoh dan ilmu yang luas. Bayangkan sahabat,
Seorang panglima yang setiap hari bergelut dengan pedang dan medan perang, tapi hatinya juga lembut terhadap ilmu dan agama. Ia paham, pedang tanpa iman hanyalah besi tak bernyawa, tapi iman yang ditopang ilmu, itulah yang akan melahirkan pasukan sejati. Bahkan dalam pemerintahan, Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang zuhud. Ia menolak hidup berlebihan, dikatakan, ketika ia wafat, tidak ada harta berlimpah yang ditinggalkan. Padahal ia seorang raja besar, penguasa wilayah luas. Semua kekayaan yang masuk ke tangannya, ia kembalikan untuk kepentingan umat, untuk masjid, sekolah, dan jalan jihad. Dan yang lebih menakjubkan, sahabat, Nuruddin selalu menanamkan rasa cinta jihad dalam diri pasukannya. Ia sering berkata kepada tentaranya, "Kita berperang bukan untuk kejayaan dunia. Kita berperang demi meninggikan kalimat Allah. Maka jangan pernah mengotori niatmu dengan kebanggaan atau kesombongan." Kalimat ini, meski sederhana, meresap begitu dalam. Tak heran jika pasukan Nuruddin terkenal dengan kekompakan, keberanian, dan kesetiaan. Mereka bukan tentara bayaran. Mereka adalah tentara Allah yang siap gugur di jalannya. Dan sahabat, dari tangan Nuruddin inilah tumbuh generasi emas yang kelak akan mengguncang dunia. Salah satunya adalah seorang anak muda yang kelak menggetarkan hati Eropa. Seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi bagaimana Nuruddin bisa membentuk Salahuddin? Bagaimana seorang pemimpin yang jarang disebut sejarah ini justru menjadi pembuka jalan bagi lahirnya penakluk Yerusalem? Itulah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Munculnya Salahuddin, buah dari visi Nuruddin. Sahabat History Islam ID, setiap pemimpin besar tidak hanya diukur dari kemenangan yang ia raih, tetapi juga dari generasi yang ia lahirkan. Dan inilah salah satu warisan terbesar Nuruddin Zanki. Ia bukan hanya panglima yang menaklukkan kota, tapi juga guru yang menyiapkan pewaris perjuangan. Di bawah kepemimpinannya, banyak panglima muda yang ditempa. Mereka bukan hanya diajarkan taktik perang, tetapi juga nilai iman, adab, dan keikhlasan. Di antara para pemuda itu, muncul satu nama yang kelak mengguncang dunia, Salahuddin Al-Ayyubi. Namun sahabat, yang menarik adalah bahwa pada awalnya, Salahuddin bukanlah sosok yang dikenal sebagai pejuang gigih. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas, lembut, dan tekun dalam belajar. Tetapi ketika berada di bawah bayang-bayang Nuruddin, ia melihat contoh nyata bagaimana seorang pemimpin seharusnya hidup, bukan untuk dirinya, tapi untuk umat. Nuruddinlah yang membuka jalan bagi Salahuddin untuk berkiprah. Ia mengutus keluarga Ayyubiyah, termasuk paman Salahuddin, Asaduddin Syirkuh, ke Mesir dalam rangka membebaskan negeri itu dari dominasi musuh. Salahuddin pun ikut serta dalam misi tersebut, meski awalnya ia masih sangat muda. Dan sahabat, inilah yang luar biasa. Nuruddin tidak sekadar mengirim pasukan, ia mengirim pesan. Pesan bahwa perjuangan Islam harus terus bergerak, bahwa jihad tidak boleh berhenti di Suriah saja, melainkan harus menjangkau Mesir, pusat peradaban yang strategis. Disinilah Salahuddin belajar kepemimpinan. Ia melihat bagaimana pamannya yang gagah berani berperang. Ia melihat bagaimana strategi besar Nuruddin bekerja. Dan ia menyaksikan langsung betapa keikhlasan bisa melahirkan kekuatan luar biasa. Sejarawan mencatat, jika bukan karena bimbingan Nuruddin, mungkin nama Salahuddin tidak akan pernah tercatat sebesar sekarang. Nuruddin adalah guru yang membentuk karakter. Salahuddin adalah murid yang mewarisi cita-cita. Dan ketika kelak Salahuddin berhasil membebaskan Yerusalem dari cengkeraman tentara salib, semua orang bersorak memuji namanya. Tapi sedikit yang ingat bahwa di balik kemenangan itu, ada seorang pria yang lebih dulu menyiapkan panggungnya. Dialah Nuruddin Zanki. Sungguh sahabat, inilah bukti bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya ingin dikenang. Ia tidak peduli apakah namanya disebut atau tidak. Yang ia pedulikan hanyalah agar Islam kembali tegak. Namun sebagaimana semua kisah besar, perjalanan ini pun mendekati akhirnya. Bagaimana akhir hidup Nuruddin? Dan bagaimana dunia merespons kepergiannya? Akhir sang cahaya, wafatnya Nuruddin Zanki. Sahabat History Islam ID, setiap cahaya pada akhirnya akan padam. Namun ada cahaya yang meski padam jasadnya, tetap menyinari jalan umat hingga berabad-abad lamanya. Begitulah kisah akhir hidup Nuruddin Zanki. Setelah puluhan tahun berjuang, menaklukkan musuh,
menegakkan keadilan, dan membangkitkan semangat jihad, tubuh Nuruddin mulai melemah. Beban peperangan dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin membuat kesehatannya menurun. Hingga akhirnya pada tahun 1174 Masehi, sang panglima besar menghembuskan napas terakhirnya di kota Damaskus. Berita wafatnya Nuruddin menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri Islam. Tangisan pecah di mana-mana. Ulama, tentara, rakyat jelata, semuanya merasa kehilangan. Mereka tahu, bukan sekadar seorang raja yang wafat, melainkan seorang cahaya yang menerangi jalan umat. Dikisahkan ketika jenazahnya dibawa untuk dimakamkan, kota Damaskus dipenuhi lautan manusia. Semua orang ingin mengiringi langkah terakhir sang pemimpin. Mereka menangis, bukan karena kehilangan kekuasaan, tetapi karena kehilangan sosok yang selama ini memimpin dengan adil dan ikhlas. Dan sahabat, ada hal yang paling menggetarkan hati. Nuruddin wafat tanpa meninggalkan harta berlimpah. Tidak ada istana megah yang diwariskan untuk dirinya, tidak ada kekayaan yang menumpuk di tangannya. Semua hartanya habis untuk jihad, untuk madrasah, untuk masjid, untuk rakyat. Ia meninggalkan dunia dalam keadaan sederhana, sebagaimana seorang hamba sejati yang hanya mencari ridha Allah. Seorang ulama besar berkata tentangnya, "Aku belum pernah melihat seorang raja yang begitu mencintai ulama, membela agama, dan zuhud dari dunia seperti Nuruddin Zanki." Wafatnya Nuruddin memang meninggalkan duka. Namun sahabat, ia juga meninggalkan warisan abadi. Semangat jihad yang tak pernah padam, generasi pejuang yang siap melanjutkan perjuangan, dan jalan yang kelak dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan benar saja, hanya beberapa tahun setelah wafatnya Nuruddin, Salahuddin bangkit, menyatukan kembali umat, dan akhirnya merebut Yerusalem dari tangan Salibis. Semua itu adalah buah dari pohon yang telah ditanam Nuruddin dengan air mata, doa, dan perjuangan. Sungguh, meski jasadnya telah tiada, cahaya Nuruddin tidak pernah padam. Ia tetap hidup dalam setiap takbir jihad, dalam setiap doa umat yang merindukan kejayaan Islam. Warisan abadi Nuruddin, cahaya yang tak pernah padam. Sahabat History Islam ID, setiap zaman melahirkan pahlawannya. Ada yang dikenang, ada pula yang terlupakan. Nama Nuruddin Zanki mungkin tidak setenar Salahuddin Al-Ayyubi, tidak pula sepopuler khalifah besar dalam sejarah Islam. Tetapi tanpa Nuruddin, mungkin Yerusalem tidak pernah kembali ke tangan umat Islam. Dialah yang menanam benih di tanah gersang umat yang tercerai-berai. Dialah yang menyirami benih itu dengan air mata, doa, dan perjuangan tanpa lelah. Dan dialah yang membesarkan pohon itu hingga akhirnya berbuah manis melalui tangan muridnya, Salahuddin. Warisan Nuruddin bukan hanya kota-kota yang ia rebut, bukan hanya benteng yang ia bangun, tetapi nilai yang ia tinggalkan. Nilai bahwa jihad tidak bisa dipisahkan dari keikhlasan. Nilai bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah kesia-siaan. Nilai bahwa kemenangan sejati bukan ketika musuh tunduk, melainkan ketika hati umat kembali kepada Allah. Lihatlah sahabat, hingga hari ini, para sejarawan barat pun menaruh hormat padanya. Mereka menulis bahwa Nuruddin adalah raja yang adil, panglima yang pemberani, sekaligus manusia yang saleh. Bahkan musuhnya pun mengakui, inilah pemimpin yang berbeda. Namun ironisnya, di banyak buku sejarah modern, namanya hanya disebut sekilas. Cahaya yang pernah bersinar terang, itu seolah ditutupi debu waktu. Padahal dialah fondasi dari kebangkitan Islam pada masa Perang Salib. Inilah sebabnya kita perlu menghidupkan kembali kisahnya. Karena setiap generasi butuh teladan. Dan Nuruddin adalah teladan sempurna bagi para pemimpin, panglima, bahkan setiap muslim yang mendambakan kejayaan Islam. Sahabat, mari kita bayangkan sejenak. Jika Nuruddin hadir di tengah kita hari ini, mungkin ia akan berkata, "Bangkitlah, wahai umat Muhammad. Jangan pernah menyerah meski dunia tampak gelap. Karena cahaya Allah tidak akan pernah padam, pesan itu seakan melintasi abad. Sampai kepada kita hari ini. Dan semoga cahaya Nuruddin bisa menjadi inspirasi agar kita pun berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demi meninggikan kalimat Allah." Inilah kisah seorang panglima yang membuat tentara salib gemetar, namun justru dilupakan sejarah. Dialah Nuruddin Zanki,
cahaya yang menerangi jalan menuju kebangkitan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.